Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama pada mata kuliah Matematika Dasar. Dalam hal ini kita akan membahas bab terkait dengan himpunan. Masih bersama saya dosen pengampu mata kuliah Matematika Dasar, yaitu dengan saya Nur Aini Muhasanah MPD. Baik, kita mulai dari pengertian apa itu himpunan. Pasti mahasiswa semua sudah pernah mendengar apa itu kata himpunan. Jadi himpunan itu sendiri adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diterangkan dengan jelas. Jadi kalau ada kumpulan suatu benda, manusia, atau objek yang sebutannya dapat kita definisi atau kita terangkan dengan jelas, itu disebut dengan himpunan. Contoh saja misalkan ada kumpulan manusia atau kumpulan mahasiswa, itu kan kita bisa mendefinisikan kalau mereka itu adalah mahasiswa-mahasiswa, berarti secara tidak langsung itu bisa disebut himpunan. Atau kumpulan buah, di situ ada kumpulan buah semangka, buah jeruk, itu kan bisa didefinisikan, bisa kita terangkan kalau itu adalah buah semangka dan buah jeruk, maka itu juga bisa disebut sebagai himpunan. Jadi intinya adalah kumpulan dari sebuah benda atau objek yang bisa didefinisikan dengan jelas, itu pengertian dari himpunan. Lah, himpunan itu sendiri itu dilambangkan dengan huruf kapital, yaitu seperti A, B, C, D sampai Z dengan huruf kapital. Jadi itu adalah simbol dari himpunan. Dan objek-objek dari himpunan itu ditulis di antara dua kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Jadi anggota dari himpunan atau objek-objek yang ada di dalam himpunan tersebut itu dituliskan dalam sebuah kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Jadi dalam penulisan himpunan itu, himpunan simbolnya huruf kapital, ada kurung kurawal dan ada koma di antara objeknya. Yang dimaksud diterangkan dengan jelas itu adalah di sini kan tadi definisi bahwa himpunan itu harus bisa diterangkan dengan jelas. Maksud di sini adalah benda atau objeknya tersebut itu jelas mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan anggota dari himpunan itu. Jadi bisa gini, kalau kita mengatakan bahwa sekelompok, misalkan saja sekelompok buah ya, kita bisa mengatakan bahwa himpunan semangka, misalkan himpunan semangka di himpunan di kelompok buah itu kita bisa mengatakan kalau ada yang buah semangka itu adalah anggota himpunan buah semangka, tapi kalau buah jeruk berarti itu bukan anggota atau bukan himpunan dari buah semangka. Jadi jelas mana yang termasuk anggota dari himpunan tersebut, mana yang bukan. Atau kalau misalkan ada kumpulan himpunan mahasiswa Unip Prokerto, misalkan kita akan lebih sedikit, yaitu kita akan menyusun himpunan mahasiswa matematika misalkan. Berarti kalau misalkan ada mahasiswa perikanan, berarti dia bukan anggota dari himpunan mahasiswa matematika. Tapi kalau ada mahasiswa matematika, berarti dia adalah anggota dari himpunan matematika. Itu yang disebut dengan dimaksud dengan diterangkan dengan jelas begitu. Terus yang kedua, himpunan itu sendiri tuh ada dua cara penulisan suatu himpunan. Tadi kita udah tahu himpunan itu disimbolkan dengan huruf besar atau kapital, dan cara penulisannya itu ada dua, di mana cara yang pertama itu dengan cara mendaftar satu persatu. Jadi mendaftar anggota satu persatu dari himpunan tersebut. Contoh sebagai contoh itu S besar itu adalah himpunan dari 5 bilangan bulat positif dari 1 sampai 5, maka dapat ditulis menjadi S besar sama dengan kurung kurawal 1,2,3 sampai 5. Itu. Jadi ini mendaftar satu persatu anggota dari himpunan S, karena anggotanya adalah 1 sampai 5, jadi dituliskan satu persatu. Kalau misalkan himpunan dari mahasiswa matematika, misalkan ada 5 mahasiswa, berarti kalian tuliskan namanya misal Andi, Ayu, Dewi, dan Rizal, dan Agil misalkan, seperti itu. Jadi dituliskan satu persatu anggota dari himpunan tersebut begitu. Itu cara mendaftar satu persatu. Dan sedangkan cara yang kedua itu dengan cara deskriptif. Deskriptif itu pasti dengan kalimat ya. Misalnya B itu adalah suatu himpunan dari semua bilangan bulat positif, maka cara terbaik untuk menulisnya adalah sebenarnya kan kita bisa mengatakan bulat positif ya. Berarti kan B besar itu sama dengan X, di mana X adalah anggota bilangan bulat positif gitu. Itu adalah salah satu cara yang kedua, yaitu dengan deskriptif. Jadi dengan simbol di mana B besar sama dengan kurung kurawal X, di mana X bilangan bulat positif. Sebenarnya kan kalau kita menuliskan dengan satu persatu kan bilangan bulat positif kan bisa dengan ini ya.
1, 2, 3 begitu sampai positif ya, berarti kan nggak ada negatifnya, sampai titik-titik tak terhingga karena kan di sini tidak ada batasannya. Jadi kalau dengan cara yang pertama itu misalkan B sama dengan 1, 2, 3 sampai titik-titik begitu karena tidak terbatas. Sedangkan kalau secara deskriptif itu tinggal X di mana X bilangan bulat positif seperti itu. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Oke. Nah, di sini kita akan masuk ke contoh. Contoh bagaimana kita menuliskan suatu himpunan. Dan contoh di sini adalah A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Berarti kalau kita tuliskan A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3 sampai 9 karena di sini kurang dari 10 berarti 10-nya tidak masuk. Itu cara dengan cara menyebutkan satu persatu. Sedangkan kalau nyatakan himpunan berikut dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, B adalah bilangan asli yang lebih dari 3 dan kurang atau sama dengan 15. Berarti kalau ini menggunakan cara deskriptif, berarti kan B sama dengan kurung kurawal X, di mana X apa tadi? Lebih besar daripada 3, berarti simbolnya ini ya. Ini simbolnya. X lebih besar daripada 3, kurang dari sama dengan, berarti kurang dari sama dengan ada simbol sama dengannya 15. Di mana X itu adalah anggota bilangan asli, begitu kan dikatakan B adalah bilangan asli, berarti X anggota bilangan A. A besar itu adalah bilangan asli. Paham ya di sini ya? Jadi di sini bisa dikatakan dari dua jenis, yaitu dengan satu persatu atau deskriptif seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal, nanti kalian bisa mencoba untuk mengerjakannya. Jadi di sini ada soal, nyatakan himpunan berikut dalam bentuk notasi pembentuk himpunan dan sebutan anggota pada setiap himpunan. Jadi ini nanti soal soal A dan B nanti kalian buat dalam bentuk ini himpunan ini himpunan dalam bentuk notasi, terus habis itu disebutkan anggotanya satu persatu, jadi 2 ya. Jadi misalkan C adalah bilangan bulat lebih dari atau sama dengan min 5 tetapi kurang dari 10, dibuat himpunan notasinya, terus habis itu disebutkan anggotanya. Yang ini juga yang sama, D adalah bilangan ganjil kurang dari 20, dibentuk himpunan notasinya dan dibuatkan juga anggota dari himpunan D tersebut. Begitu ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau tidak ada, oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Baiklah, saya lanjutkan materinya. Tadi kita sudah belajar terkait apa itu himpunan dan bagaimana menuliskan himpunan dalam bentuk notasi himpunan maupun dalam menyebutkan anggota satu persatu dari himpunan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan keanggotaan suatu himpunan. Di sini lambang E seperti ini adalah dibaca dengan elemen atau anggota. Ini adalah elemen, dibaca elemen. Itu adalah maksudnya itu adalah anggota. Sedangkan lambang E tapi ada garisnya miring ke kiri, itu dibaca bukan elemen atau bukan anggota. Sedangkan lambang N kecil dalam kurung A besar, N kecil dalam kurung B besar, atau N kecil apa aja ya dengan huruf besar, itu disebut bilangan kardinal atau jumlah dari anggota himpunan. Makanya disimbolkan dengan N A besar, N B besar, di mana A B besar ini itu adalah himpunannya tersebut. Jadi ini adalah simbol disebut bilangan kardinal atau jumlah anggota dari suatu himpunan A atau himpunan B, begitu. Contoh di sini, misalkan ini ada himpunan A. Himpunan A itu sendiri adalah 1, 3, 5, 7, 9. Maka kita bisa mengatakan bahwa 1 itu adalah anggota atau elemen dari A besar, 2 itu bukan anggota atau bukan elemen dari dari A besar, dan 3 itu adalah anggota dari atau elemen dari himpunan A besar, himpunan A, dan seterusnya seperti itu. Sedangkan banyaknya anggota himpunan A kalau kita hitung ada berapa di 1, 2, 3, 4, 5, maka bisa dilambangkan dengan N A besar sama dengan 5. Ini berarti jumlah dari anggota himpunan A, begitu. Paham ya sampai sini? Oke, saya lanjutkan. Kita akan masuk ke yang disebut dengan himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Definisi dari himpunan kosong itu sendiri adalah himpunan yang tidak memiliki anggota atau dilambangkan dengan kurung kurawal, 2 kurung kurawal seperti ini, atau dengan lambang seperti ini. Ini adalah lambang dari himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Apa itu? Gitu. Contohnya apa? Seperti apa? Contoh dari himpunan kosong tuh ini.
himpunan D. Himpunan D itu adalah X, di mana X adalah orang yang tingginya lebih dari 5 meter. Apakah selama ini kalian pernah ketemu manusia atau orang yang tingginya 5 meter? Kan tidak ada ya. Mungkin kalau di film-film ada, tapi kalau untuk di dunia nyata itu tidak ada. Berarti otomatis himpunan D besar ini tuh tidak punya anggota karena tidak ada orang yang tingginya lebih dari 5 meter. Terus himpunan F itu adalah X, di mana X adalah bilangan prima antara 7 dan 9. Ada tidak bilangan di antara 7 dan 9 itu yang anggota prima? Nggak ada ya, karena 9 itu bukan anggota prima karena dia bisa dibagi dengan 3. Makanya di sini F itu tidak punya anggota karena di antara 7 sama 11 itu tidak ada bilangan prima, maka disebut F itu adalah bilangan kosong gitu. Sampai sini paham ya? Itulah bilangan kosong. Jadi bilangan yang tidak mempunyai anggota. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan himpunan lepas. Apa itu himpunan lepas? Definisinya dulu. Definisi dari himpunan lepas itu adalah dua himpunan yang tidak kosong. Jadi kalau sudah ngomongin himpunan lepas, itu pasti sudah ngomongin dua himpunan, tidak cuma satu himpunan. Dan setiap himpunan dari dua himpunan itu harus mempunyai anggota atau tidak kosong. Dikatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Jadi anggota dari dua himpunan tersebut itu anggotanya tidak ada yang sama, maka disebut dengan himpunan kosong. Contoh di sini misalkan ada himpunan L dan himpunan G. Kita lihat apakah ada anggota dari himpunan L sama G yang sama. Ternyata tidak ada karena himpunan L itu adalah himpunan bilangan ganjil sedangkan G adalah himpunan bilangan genap. Maka secara tidak langsung kedua himpunan tersebut tidak ada anggota yang sama. Maka L itu bisa disebut L dan G itu adalah dua himpunan yang saling lepas atau bisa dilambangkan seperti ini. Ini adalah lambang dari bahwa himpunan L dan himpunan G itu saling lepas. Berikutnya adalah himpunan tidak saling lepas. Kebalikannya, kalau tadi lepas, ini tidak saling lepas. Itu adalah dua himpunan yang tidak kosong. Jadi syaratnya harus setiap dua himpunan tersebut itu harus punya anggota. Itu syarat pertama. Baru tidak saling lepas itu jika kedua himpunan itu mempunyai anggota sama. Jadi antara himpunan A sama B itu ada anggota yang sama, baik itu satu anggota pun, dua anggota atau semua anggotanya itu sama, bisa disebut sebagai himpunan tidak saling lepas. Yang penting minimal ada satu anggota dari dua himpunan tersebut itu yang sama gitu. Contohnya di sini, ini ada himpunan P sama Q. Ini anggotanya masing-masing. Kalian perhatikan di sini ada nggak yang sama? Ada, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Jadi ada 4 anggota yang sama, 2, 4, 6, dan 8. Maka bisa dikatakan himpunan B dan himpunan Q itu tidak saling lepas karena mempunyai anggota yang sama, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Sehingga disimbolkan seperti ini. P subset Q. Ini adalah simbol dari himpunan tidak saling lepas. Begitu ya. Paham ya sampai sini ya bedanya himpunan lepas dan himpunan tidak saling lepas. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu terkait dengan himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Definisi dari himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Jadi kalau kita lagi ngomongin suatu objek pembicaraan, anggota dari objek yang kita sedang bicarakan itu semuanya adalah disebut dengan himpunan semesta. Jadi contohnya di sini, kita langsung ke contoh saja biar lebih jelas. Di sini kita bisa lihat, di sini ada himpunan, ada 5 himpunan. Ada himpunan A, D, B, E, dan C. Terus kita bisa lihat masing-masing himpunan tersebut itu punya anggota. Terus perhatikan setiap anggota himpunan A, B, C, D, E, dan E. Yang pertama kita lihat apakah setiap anggota himpunan D ada di dalam himpunan A, B, dan C. Kita perhatikan, himpunan D ada di dalam himpunan A, B, C. Oke, D apakah ada di A, B, C? Kita perhatikan, 2, 3, 5, 7, 1. Oke, di A ada nggak? 2, 5, 7, 2, 3, 5, 7, ada ya A. Berarti setiap anggota D itu ada di
himpunan A. Terus ada nggak di himpunan B? 2, 3, 5, 7 ada ya, 11 juga ada. Oke, berarti B juga. Terus yang C 2, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11 ada juga. Berarti anggota himpunan D itu ada di setiap himpunan A, B, dan C. Maka bisa kita katakan bahwa himpunan A, B, C. Maka oleh karena itu himpunan ABC bisa dikatakan sebagai himpunan semesta dari himpunan D. Karena kenapa disebut ABC itu himpunan semestanya? Karena setiap anggota di himpunan D itu semua anggota D itu ada di himpunan ABC. Maka bisa kita katakan himpunan semesta dari D itu bisa A, B, dan C seperti itu. Sekarang nomor 2 itu adalah apakah setiap anggota himpunan E ada di dalam himpunan ABC? Kita perhatikan E itu adalah 0, 2, 4, 6. Untuk A sendiri tidak ada ya, 0 tidak ada. Terus untuk B sendiri 0 ada, 0, 2, 4, 6 ada, B ada, C 0, 2, 4, 6 ada. Berarti bisa kita katakan bahwa himpunan BC itu termasuk himpunan semesta dari himpunan E. Sedangkan himpunan A bukan himpunan semesta dari himpunan E, karena tadi tidak semua anggota himpunan E yang masuk termasuk anggota dari himpunan A. Ada 0 yang bukan anggota dari A, maka bukan dikatakan sebagai himpunan semesta. Tapi B dan C sebagai himpunan semesta dari E, karena anggota dari E semuanya ada di B sama himpunan C, himpunan B sama himpunan C, seperti itu. Paham ya sampai sini? Itu yang disebut dengan himpunan semesta. Selanjutnya terkait dengan himpunan bagian. Definisi dari himpunan bagian. Oke, kita pelajari dulu apa itu himpunan bagian. A adalah himpunan bagian dari himpunan B apabila setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B, dilambangkan dengan A subset B. Ini lambangnya. Jadi himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B. Jadi semua anggota A itu pasti menjadi anggota B. Contohnya di sini ada himpunan S 0 sampai 10, ada himpunan A 0, 1, 2, 3, 4 sampai 7, himpunan B dan himpunan C. Himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, C dan 6, 7, 8, 9. Di sini ada pertanyaan. Apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Kita lihat himpunan B itu adalah 1, 2, 3, 4. Apakah anggota dari B atau 1, 2, 3, 4 itu ada di himpunan A? 1, 2, 3 ada ya ini. Nah, maka bisa kita katakan himpunan B himpunan bagian dari himpunan A, atau ditulis seperti ini. Ditulis dengan B subset A. Sedangkan apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Kita lihat, C itu ada 6, 7, 8, 9. Sedangkan himpunan A ada nggak 6, 7, 8, 9? Ternyata 8, 9-nya tidak ada. Maka kita bisa katakan bahwa C bukan himpunan bagian dari A, karena 8, 9-nya tidak ada di himpunan A atau tidak menjadi anggota di himpunan A. Begitu. Itu ya, karena setiap anggota himpunan B juga ini subset. Berarti kalau C bukan himpunan bagian, lambangnya seperti ini. C bukan himpunan bagian seperti ini ya dari A, karena tadi anggota bilangan 8, 9 tidak ada di himpunan A. Begitu. Oke, selanjutnya setelah kita membahas tentang himpunan bagian, kita masuk rumus banyaknya himpunan bagian. Kalau tadi kita mendefinisikan mana himpunan bagian dari suatu himpunan, ini kita akan mendefinisikan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi suatu himpunan itu pasti mempunyai banyak himpunan bagian yang bisa dibagi-bagi lah. Jika suatu himpunan itu mempunyai anggota sebanyak NA, ini banyaknya ini, maka banyaknya himpunan bagian dari A itu sendiri adalah N pangkat NA. Jadi kalau misal himpunan bagiannya itu adalah anggotanya ada 3, NA-nya itu 3, berarti banyaknya himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 3 atau 8. Begitu. Contoh nih, di sini ada seperti ini, tentukan banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan berikut. Nah, di sini nomor 1 itu A itu anggotanya A, B, C. Berarti jumlahnya ada berapa? 3. Berarti himpunan bagiannya banyaknya ada berapa? 2 pangkat 3 nih di sini ya. Itu 8. Coba kalian tuliskan himpunan bagiannya itu apa aja. 8 itu apa aja.
8 himpunan bagian dari ABC itu yang pertama adalah himpunan kosong. Itu himpunan bagian yang pertama dari ABC. Sedang yang kedua itu adalah himpunan yang anggotanya cuma A, itu 2. Tiganya adalah himpunan yang anggotanya cuma B. Yang keempat adalah himpunan yang anggotanya cuma C, 4. Himpunan yang kelima itu adalah anggotanya A sama B. Himpunan keenam itu yang anggotanya A sama C. Sedangkan himpunan yang ketujuh itu anggotanya B sama C. Sedangkan himpunan bagian yang ke-8 itu adalah yang anggotanya A, B, C. Seperti itu cara kita mencari himpunan bagian dari suatu himpunan sesuai dengan banyaknya seperti itu. Jadi kalian list satu persatu. Jadi untuk latihan nanti kalian mencoba mencari banyaknya anggota himpunan dari himpunan B dan C dan di list anggota himpunan bagiannya itu apa aja gitu. Dan pasti yang namanya himpunan kosong pasti masuk dalam himpunan bagian dari suatu himpunan. Begitu ya? Paham ya? Oke. Saya lanjutkan ke himpunan sama dan himpunan ekuivalen. Baik. Himpunan sama itu dapat didefinisikan sebagai dua himpunan dikatakan sama apabila setiap anggota kedua himpunan itu sama bentuk dan jumlahnya. Jadi kalau kita mengatakan dua himpunan itu sama, itu berarti jumlah dan bentuk atau anggota dari himpunan itu sama. Begitu. Contohnya di sini misalkan ini A besar, himpunan A sama himpunan B. Kan di sini A, I, U, E, O. Ya. B juga sebenarnya sama, anggotanya adalah A, I, U, E, O dan jumlahnya ada 5. Maka bisa dikatakan bahwa himpunan A sama dengan himpunan B atau himpunan sama antara A dan B dilambangkan seperti ini. Oke, baik. Tadi saya sudah menjelaskan terkait ya namanya himpunan sama. Selanjutnya kita akan masuk ke himpunan ekuivalen. Apa itu himpunan ekuivalen gitu kan? Himpunan ekuivalen adalah dua himpunan yang dikatakan ekuivalen apabila jumlah anggota kedua himpunan tersebut sama, tetapi bendanya ada yang tidak sama. Beda sama himpunan sama. Kalau himpunan sama itu anggotanya harus jumlahnya sama, anggotanya apa saja juga harus sama. Kalau ekuivalen itu cukup jumlahnya anggotanya sama, tapi anggota di dalamnya boleh berbeda. Contoh nih di sini ini ada himpunan P sama himpunan Q. Mereka sama-sama mempunyai anggotanya 5, tapi untuk himpunan P itu anggotanya A, I, U, E, O, sedangkan himpunan Q itu adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka bisa kita katakan bahwa P dan Q itu adalah himpunan ekuivalen. Himpunan P ekuivalen dengan himpunan Q dan disimbolkan seperti ini. P ekuivalen dengan Q, begitu. Terus selanjutnya kita akan membahas terkait irisan dua himpunan atau interseksi. Jadi irisan dua himpunan. Irisan himpunan A dan B ditulis dengan A irisan B. Ini adalah simbol dari irisan. Adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A dan sekaligus menjadi anggota himpunan B. Jadi A irisan B dikatakan suatu himpunan A irisan B itu jika anggota dari A irisan B itu adalah masuk ke dalam anggota A, himpunan A dan himpunan B. Begitu. Jadi itu disebut dengan, jadi anggota yang sama antara himpunan A dan himpunan B itu disebut dengan himpunan irisan atau A irisan B. Contoh di sini adalah P adalah A, B, C, D, E anggotanya. Himpunan Q itu anggotanya adalah D, E, F, G, H. Kalau kita lihat, ada nggak anggota yang sama? Ada, yaitu apa? D sama E. Nah, D dan E ini adalah irisannya. Maka kita bisa menentukan P irisan Q. P irisan Q-nya itu apa? D dengan E, begitu. Paham ya di sini? Jadi irisan itu adalah anggota dari dua himpunan yang sama, itu disebut dengan himpunan irisan atau irisan itu sendiri. Oke, paham itu. Selanjutnya gabungan dua himpunan. Itu dilambangkan gabungan himpunan AB ditulis dengan seperti ini, kayak U ya, itu adalah simbol gabungan. Adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A atau menjadi anggota himpunan B. Jadi gabungan antara himpunan A dan B itu disebut dengan himpunan gabungan. Jika ada anggota yang sama cukup ditulis satu kali saja. Misalkan di sini ini himpunan P dan himpunan Q.
Himpunan P itu A, B, C, D, E, Q adalah D, E, F, G, H. Maka gabungan atau PUQ atau P gabungan Q, himpunan P gabungan Q itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Karena mencakup semua anggota P dan Q atau gabungan dari himpunan P dan Q. DE-nya itu sama, cukup ditulis satu kali begitu ya. Jangan ditulis D, D, E, jangan satu kali saja begitu. Paham ya sampai sini? Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke diagram Venn begitu ya. Oke, baiklah, kita lanjutkan materinya ke materi terkait dengan diagram Venn. Pasti kalian juga pernah mendengar atau mungkin pernah mempelajari materi terkait diagram Venn pada saat SMA ya. Jadi diagram Venn itu berkaitan dengan himpunan. Jadi bagaimana kita itu tadi setelah belajar definisi atau macam-macam himpunan, lah dari definisi itu nanti diterapkan dalam bentuk diagram Venn. Lah langkah-langkah menggambar diagram Venn itu yaitu pertama adalah daftarlah setiap anggota dari masing-masing himpunan. Jadi kalau misalkan di soal itu bentuknya masih dalam bentuk himpunan notasi atau notasi himpunan, maka kalian harus merubahnya dalam bentuk himpunan dalam bentuk anggota. Jadi disebutkan satu persatu anggotanya. Jadi misalkan kalau tadi anggota himpunan A sama dengan X, X anggota bilangan X lebih besar sama dengan 10, lebih kecil daripada 4 gitu misalkan, itu disebutkan anggotanya itu apa saja begitu. Jadi didaftarkan dulu setiap anggota dari masing-masing himpunan. Jadi untuk mempermudah menggambar diagram Venn-nya. Terus yang kedua, tentukan mana anggota himpunan yang memiliki secara bersama-sama, himpunan yang dimiliki secara bersama-sama. Jadi kita mencari himpunan irisannya, ya kan? Irisannya yang dimana himpunan A, misalkan ada 3 himpunan, mana yang A irisan B, A irisan C, A irisan B irisan C, A irisan B irisan C gitu. Jadi cari himpunan-himpunan yang bukan anggota dari semua anggota tersebut. Jadi irisannya yang kedua. Setelah itu letakkan anggota himpunan yang dimiliki bersama atau irisannya itu di tengah-tengah. Jadi kan nanti ada suatu lingkaran. Ya misalkan ya lingkaran, kalau irisan tuh berarti lingkarannya saling beririsan seperti ini. Terus yang anggota irisan itu diletakkan di tengahnya seperti itu. Terus sisanya baru diletakkan di luar irisannya tersebut. Terus buatlah lingkaran sebanyak himpunan yang ada yang melengkapi anggota bersama tadi. Lingkari yang dibuat tadi ditandai dengan nama-nama himpunan. Jadi nanti lingkaran masing-masing lingkaran itu diberi nama himpunannya. Misal himpunan A, B, atau C. Selanjutnya lengkapi anggota himpunan yang tertulis di dalam lingkaran sesuai dengan daftar himpunan lingkaran itu. Buatlah segi 4 yang membuat lingkaran-lingkaran itu, di mana segi 4 ini menyatakan himpunan semestanya, dan lengkapilah anggota yang tidak masuk ke dalam anggota lingkaran tersebut begitu. Baik, kita langsung aja ke contoh soal ya, bagaimana penerapan dari diagram Venn itu sendiri. Jadi misalkan di sebuah soal itu ada contoh soal, terus diketahui kalau di sini tuh bentuknya sudah dalam bentuk anggota ya dari setiap himpunannya, jadi mudah. Di sini kita diketahui bahwa himpunan semestanya S besar itu adalah 0 sampai 14. Sedang himpunan A, B, C-nya itu adalah seperti ini. A adalah 1 sampai 6, B adalah bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, sedangkan C adalah himpunan anggotanya adalah 3, 6, 9, 12, kelipatan 3 begitu. Di sini kita disuruh untuk menggambarkan diagram Venn untuk menyatakan himpunan di atas. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita mencari irisannya dulu. Jadi irisan dari ketiga himpunan tersebut. Jadi A irisan B irisan C ini ya. Nah, itu apa? Ada nggak anggota dari 3 himpunan itu yang sama? Ternyata kalau kita perhatikan itu adalah 6. Maka 6 itu adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A, B, dan C. Jadi irisannya. Ada irisan dari ketiga himpunan tersebut. Terus kalau A dengan C, himpunan A sama C, A irisan C, itu ada nggak anggota yang sama? Ternyata ada, yaitu 3 sama 6. Nih ya. Maka ini adalah anggota dari himpunan irisan dari A dan C. Sedangkan kalau A dengan B, ada nggak yang sama? Ada ya, 2, 4, 6. 2, 4, 6 ini adalah himpunan irisan A dengan B. Kalau kita sudah mendapatkan anggota himpunan irisan dari masing-masing tersebut, baru kita masuk ke gambarnya. Karena di sini ada 3 himpunan yaitu A, B, C, maka ada 3 lingkaran. Di mana ini adalah lingkaran merah itu adalah lingkaran C, himpunan C, kuning itu adalah A, sedangkan hitam adalah B. Terus yang pink itu adalah persegi, itu adalah himpunan semestanya. Lah, pertama yang kita lakukan, karena mereka himpunan A, B, C itu saling beririsan, berarti ada
ini yang di tengah ini yang merupakan irisan dari ketiga himpunan itu adalah 6, berarti dituliskan di tengah ini 6. Sedangkan untuk irisan A dengan C itu merah sama kuning itu adalah 3 sama 6. Karena 6 sudah, berarti ini tinggal dituliskan 3. Terus habis itu kalau A dengan B, kuning sama hitam itu kan 2, 4, 6. 6-nya sudah ada, tinggal dituliskan di luarnya adalah 2 sama 4. Sedangkan yang di luar sini adalah himpunan-himpunan anggota-anggota yang tidak masuk ke dalam irisan. Misalkan anggota C itu kan 3, 6, 9, 12. Yang sudah masuk irisan kan 3 sama 6. Berarti yang belum masuk 9 sama 12 dituliskan di luar. Terus yang ini juga sama, sudah dituliskan 2, 3, 4, 6. Yang belum adalah 1 dan 5 untuk A. Untuk B itu anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Yang sudah masuk 2, 4, 6. Maka yang belum masuk adalah 8, 10. Terus sedangkan semestanya kan ini anggotanya. Jadi anggota semesta yang tidak masuk ke dalam lingkaran tersebut, himpunan ABC, itu diletakkan di luar lingkaran. Yaitu adalah 7, 13, 11, dan 14. Seperti itu. Maka terbentuklah diagram Venn-nya seperti itu. Jadi kalian urutkan dari menuliskannya adalah dari yang paling tengah. Sedangkan nanti sisa-sisanya yang belum tertuliskan. Jadi jangan sampai menuliskan anggota himpunan itu lebih dari 1. Misal kalau sudah ada 6 ya jangan ditulis lagi di luar 6. Jadi begitu. Paham ya sampai sini ya? Sedangkan contoh yang kedua, ini nggak kelihatan ya. Yang kedua itu diketahui bahwa kalau ini yang diketahui adalah jumlah himpunannya. Diketahui jumlah himpunan semestanya itu adalah 32. Misalkan siswa gemar melukis NA-nya itu adalah 21, yang gemar melukis itu 21, yang gemar menari itu 16, sedangkan yang gemar keduanya menulis dan menari itu berarti kan A irisan B, ya kan? Berarti jumlahnya adalah 10. Kalau kita gambar yang di sini, soalnya ini dulu ya, maaf. Ini soalnya. Dari 32 siswa terdapat 20 siswa orang gemar melukis, 13 orang gemar menari, dan 10 orang gemar keduanya. Adakah berapa siswa yang hanya gemar melukis, yang hanya gemar menari, dan yang tidak gemar keduanya? Nah, di sini yang diketahui kan ini ya, NS-nya banyaknya himpunan. NS besarnya ada 32, sedangkan yang melukis kita simbolkan A, berarti NA-nya 21, yang gemar menari itu adalah B, berarti NB-nya adalah 16, dan yang gemar dua-duanya adalah 10, berarti NA irisan B-nya adalah 10. Kita gambarkan di sini. Terus untuk mencari berapakah siswa yang hanya gemar melukis, berarti kan secara tidak langsung ini yang gemar duanya 10, sedangkan yang gemar melukis itu kan 21. Otomatis ini kan harusnya 21, sedangkan yang di tengah 10, berarti kan tinggal 21 dikurangi 10, berarti adalah 11. Nah, 11 ini kah yang hanya gemar melukis. Sedangkan yang hanya gemar menari kan tadi jumlah keseluruhannya 16. Nah, 16 itu yang di tengah udah 10, berarti sisanya adalah 6. Berarti yang hanya gemar menari adalah 6, berarti 16 dikurangi 10. Sedangkan yang tidak gemar keduanya berarti yang ada di luar ini lingkaran. Nah, ini kan ada 11, ada 10, ada 6. Kita jumlahkan, jumlahnya berapa? 27, sedangkan jumlahnya ini semestanya adalah 32, berarti 32 dikurangi 27 yaitu 5. Jadi yang tidak gemar keduanya adalah 5 siswa, seperti itu. Paham ya? Begitu caranya. Jadi kalian menggunakan diagram Venn ini untuk mempermudah kalian mencari. Jadi kan kalian terlihat mana nih yang hanya gemar melukis dan mana yang hanya gemar menari, seperti itu. Selanjutnya contoh yang ketiga itu misalkan ini. Nah, ini diketahui SMN. S adalah X di mana X lebih besar daripada 10 kurang dari sama dengan 20. X adalah bilangan bulat. Sedangkan M itu adalah X di mana X lebih besar daripada 16. X adalah anggota S, berarti anggota ini ada batasannya. N juga sama, X di mana X lebih besar daripada 12, X adalah anggota S ini. Gambarlah diagram Venn-nya. Kita tuliskan anggota dari himpunan SMN. Ini adalah X lebih besar 10 kurang dari sama dengan 20. Berarti anggotanya 11 sampai 20 kita tuliskan. Sedangkan M itu X lebih besar sama dengan 15, tapi batasannya adalah anggota S. Berarti anggotanya adalah lebih dari 15 adalah 16, 17 sampai 20 karena S. Sedangkan N-nya juga sama, yaitu lebih besar sama dengan 12, yaitu 13 sampai 20. Terus kita cari himpunan
irisannya untuk M dan N-nya, ya kan? Ada apa? 16, 17, 18, 19, 20. Karena irisannya itu adalah anggota M, berarti lingkarannya itu di dalam lingkaran. Jadi ini adalah anggota M, ini adalah anggota N. Kan udah ada 16, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti anggota N-nya yang belum masuk tinggal apa? 13, 14, dan 15. Berarti seperti ini gambarnya, M di dalam N. Sedangkan anggota S yang tidak masuk ke dalam M dan N itu apa? 11 dan 12. Berarti ditaruh di luar seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke, paham. Nanti sebelum paham. Oke, baiklah, kita masuk ke contoh yang keempat, yaitu terkait dengan diagram Venn. Jadi di sini kita bisa lihat dari 60 siswa terdapat 20 orang suka bakso, 46 suka siomay, dan 5 orang tidak suka keduanya. Adakah berapa orang yang hanya suka bakso dan siomay? Berarti yang suka bakso dan siomay, dan ada berapa orang siswa yang hanya suka bakso dan ada berapa siswa yang hanya suka siomay. Nah, di sini kita ketahui bahwa jumlah dari S itu adalah 60, sedangkan untuk siswa yang suka bakso A besar, himpunan A, yang siomay B besar. Itu untuk A yang besar itu 20, sedangkan B itu adalah 46, ini ya. Sedangkan A irisan B kompleks itu adalah yang tidak suka keduanya. Sebenarnya ini simbol itu ya, banyaknya itu adalah 5. Maka A irisan B atau yang suka keduanya itu adalah X. Nah, maka secara tidak langsung kalau yang suka keduanya kita simbolkan dengan X, maka yang hanya suka bakso saja berarti kan berapa? Yang suka bakso kan 20. Yang hanya suka bakso saja berarti 20 dikurangi yang X-nya ini. Sedangkan yang suka siomay saja itu berarti 46 dikurangi X. Kita gambarkan di sini di Venn-nya. Di Venn-nya yang ada di tengah yang suka dua-duanya itu X simbolnya. Sedangkan yang hanya suka bakso 20 kurangi X, yang suka siomay 46 dikurangi X, sedangkan yang 5 ini adalah yang tidak suka kedua-duanya. Padahal jumlah ini semua itu adalah 60, maka kita bisa mengatakan 60 sama dengan 20 min X ditambah X tambah 40 min X ditambah 5, maka diperoleh 71 min X sama dengan 60. Maka X adalah 71 dikurangi 60 sama dengan X. Maka yang suka kedua-duanya itu adalah 11 orang dari ini X-nya kan 11. Maka yang suka bakso dan siomay adalah 11 orang. Sedangkan yang hanya suka bakso berarti 20 dikurangi X, berarti 20 dikurangi 11 berarti 9 orang. Sedangkan yang hanya suka siomay berarti 46 dikurangi X, berarti adalah 35 orang. Seperti itu. Paham ya? Begitu. Jadi itu adalah beberapa kasus matematika dalam kehidupan sehari-hari atau penerapannya yang menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn, begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di chat ya, diskusi nanti kita. Kalau tidak ada, nanti kalian lanjutkan ke latihan soal ini. Nanti ini untuk tugas ya, nanti kalian kerjakan, kalian kumpulkan di waktu yang sudah saya tentukan. Oke, demikian tadi materi terkait himpunan di mata kuliah matematika dasar. Kita lanjutkan lagi di materi yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.